Teman-teman sekalian, ketika kita berbincang masalah wudhu ini menjadi penting dari tata cara, syarat rukun, dan lainnya supaya sholat kita sempurna. Termasuk saya pesankan dari awal, dan ini saya pesankan kepada putra saya juga ketika di pesantren. Mungkin saya singgung kemarin itu ketika dia merasa di pesantren agak terbebani karena itu semi pesantrennya sendiri, dan dia merasa, kalau saya kan anaknya Ustadz, kalau nggak terlalu pinter nggak enak juga gitu. Saya bilang kan nggak usah terbebani juga, tapi yang terpenting justru melakukan yang terbaik. Nah, apa yang menjadi tadi itu, saya katakan begini. Nah, dulu Abi itu juga memiliki tantangan yang sama. Tapi seingat Abi itu, sejak MI, lalu kemudian MTS, itu sudah menjaga wudhu. Jadi kalau batal wudhu, di sekolahan itu pakai kaos kaki. Tapi kalau kita batal, copot dulu wudhu. Nah, setidaknya dengan wudhu, itu kita menjaga. Dari memegang lawan jenis, dari bersalaman yang kurang perlu. Ya, begitu kemudian kita batal wudhu, batal wudhu. Yang kita rasakan, dan banyak kemudian yang juga merasakan yang sama, merasa lebih cerdas, lebih mudah ilmu itu ngalir karena kita menjaga wudhu tadi. Karena juga secara filosofis begini, al ilmu nurun, ya, ya Mas Bima ya, nama Mas Yusuf. Ilmu itu diperoleh dari nurun tetangga temannya. Waktu ujian nurun, apalagi era era seperti ini ya. Pesan saya sejak awal jangan nurun lah, pokoknya digarap sendiri. Gimana copy paste lah dari yang temannya udah garap. Ya, itu kalau bisa sangat dihindari. Nah, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu dari kesucian. Al nurun itu minat tahurah, dari kesucian. Jadi kalau kemudian mau mendapatkan ilmu yang mudah, jaga kesucian diri. Wa ba'du min wasailin nadhafa at-tahurah yakni al-wudu. Jadi salah satu cara menjaga kesucian itu adalah dengan cara wudhu, sehingga Allah sahlallah ya mempermudah kita alim ya, mendapatkan ilmu, proses pembelajaran, dan bahkan kemudian kemurahan rezeki. Keren. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Tapi tak bijak nampaknya kalau kita tidak sharing dulu dari yang kita sudah bahas. Sambil ini udah jam 8, istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan beberapa tambahan materi dari fadilah-fadilah wudhu ya. Ini Mbak Nabila kayaknya juga baru masuk. Dan yang lainnya silakan. Ya, ada Mbak Ira Fazira, Mbak Rani, Mas Bima, Mbak Brijania Nur Aziza, Ade Berliana Novi. Silahkan. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Iya Mbak Wahyu, silahkan tafadholi. Misal ada orang yang mempunyai hutang, nah kan Mm-mm. harus nyerahin kayak jaminan gitu. Mm-mm. Dia itu menyewa sebuah rumah untuk dijadikan jaminan. Apakah boleh Pak? Itu maksudnya fikih muamalah. Ya, Ya, tapi ini fikih ibadah. Ya, karena fikih muamalah, tolong secara singkat diulangi biar jelas teman-temannya. misal ada orang menyewa rumah untuk dijadikan jaminan hutang. Terus Boleh Pak? pertanyaannya jangan ke saya. Pertanyaannya adalah kepada yang dipinjemi atau yang disewa. Dan saya meyakinkan menyewa itu tidak sampai pada dipinjemi sertifikat. Padahal kalau kemudian kita menjadikan jaminan itu kan harus pakai sertifikat rumah. Bahkan pada pinjaman tertentu sertifikat itu tidak cukup, harus ada izin membangunnya itu. Dan tidak hanya bangunannya saja, tetapi juga harus ada. Kalau di bank dia mensyaratkan juga ada izin membangun, sehingga nanti ada satu ya garansi itu diasuransikan. Jadi kalau misalnya Mbak Wahyuni itu misalnya ya sebagai contoh saja karena bertanya, Mbak Wahyuni itu misalnya meminjam ke bank, ya ini contoh lain, lalu menyewakan pakai agunan rumah orang tua, maka itu harus diasuransikan karena rumah.
khawatir nanti itu agunan itu misalnya ambil 1,5 miliar lalu terbakar, maka bank tidak mau resiko, termasuk bank syariah juga tidak mau mengambil risiko itu. Nah, apalagi pada in case ketika misalnya Mbak Wahyuni itu meminjam, ya, menyewa rumah, masa dapat sertifikat? Enggak kan? Lalu yang diagunankan apanya? Itu bisa jadi pihak yang dipinjemi itu tadi yang nggak paham bahwa agunan itu tidak berupa rumah, tapi agunan itu sertifikatnya. Gitu. Ada muskilat di situ. Tapi kalaupun misalnya, ya, yang disewa itu rumah kakaknya, ya, Mbak Wahyuni punya kakak, lalu Mas tak pinjam rumahnya ya, tak sewa, gitu. Tapi saya juga pinjam sertifikatnya. Gitu. Persoalan muncul kemudian adalah ketika misalnya Mbak Wahyuni tidak mampu membayar tanggungan, ya misalnya ambil 3 tahun lalu tidak mampu, bank mensita. Lah yang disita itu rumah siapa? Rumah Mbak Wahyuni atau masnya? Kan rumah masnya. Sudah sewanya murah, lalu diambil disita rumahnya, itu murokab, bertumpuk-tumpuk itu dosanya. Nah, disinilah kenapa kemudian termasuk teman-teman, maaf misalnya kalau Mbak Yuni tadi itu, ya, mencontohkannya adalah rumah, tapi saya meyakini juga itu misalnya motor, ya, dan motor tidak pakai BPKB, tapi cukup dengan STNK-nya lalu disewakan, hati-hati, ya, hati-hati. Kalau bisa mah kalaupun terpaksa sekali misalnya kepepet, ya, belum SPP-nan atau yang lain itu, minta ridhonya sama yang minjem. Mas, saya pinjem ya motor, ya, STNK-nya ini mau saya jadikan. Kalau nanti ada apa-apa, ya saya yang akan nanggung. Prinsipnya begitu. Nah, termasuk kadang orang tua, ya nang, silahke adikmu wesa, kok nek ono apa-apa bapak yang nanggung, itu bisa juga. Prinsip di situ muamalah itu kita dapatkan uang pinjaman, kalau bisa jangan sampai membebani milik orang lain. Tadi kita sudah disewa, udah nyewa, sudah diberikan dengan tahapan yang murah, tapi kemudian kita justru dalam pengertian tanggungan tadi tak terbayar, itu menyakitkan yang lain, dan itu kita jaga. Kalau bisa membayar gimana Pak? Ya tadi, yang penting adalah dapat ridhonya dari pemilik rumah tadi. Karena menyewa itu bukan memiliki. Menyewa itu sekedar eh, mengambil hak kemanfaatan, bukan kepemilikan. Kepemilikan yang hakiki adalah yang punya sewaan tadi, bukan kemudian kita yang menyewa. Gitu ya Mbak Ayun. Oke, bisa terpahami? Ya Pak, terima Ya. kasih. Oke. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Iya, dari suaranya Mas Ali nih kan. Misalkan kita di hutan gitu Pak, tapi Hutan kita mana tuh? ingin ngambil, ya hutan aja pokoknya Pak. Oke. Tapi kita ingin mengambil air wudhu gitu. Nah, Nah, selama dalam pencarian gitu, tapi nggak ada air. air gitu. Nah, Tapi dalam hati kita yakin gitu Pak, ada hmm, air gitu. hmm. Terus apakah kita langsung tayamum atau gimana Pak gitu? Tapi dalam Ya, hati kita yakin gitu, tapi belum nemu juga airnya gitu. Bagaimana Pak? ya. Keyakinan di dalam hukum fikih itu tidak berlaku langsung. Tapi hukum fikih itu, dan termasuk hukum ya, ini bagi teman-teman, itu berlaku bukti, pembuktian. Saya yakin Anda ini yang kemudian mencintai saya. Anda bisa, karena Anda ada buktinya. Atau barang yang lain. Saya yakin Anda yang mencuri barang saya. Bisa nggak gitu? Nggak boleh kan? Nggak boleh tanpa ada bukti. Gitu. Bukti mencurinya apa? Dalam hukum ibadah juga kira-kira begitu. Saya yakin ada air, tapi ada buktinya enggak. Kalau enggak ada, udah tayamum aja. Tapi di syarat ketika nanti minggu depan itu tentang pembahasan tayamum, harus ada ikhtiar fitolabatul ma. Ada upaya yang sudah dilakukan, ya, untuk mencari air. Tidak serta-merta ini kayaknya hutan ini, ada air kayaknya. Tapi sudah enggak ada, kita tayamum aja. Itu enggak boleh juga. Atau saya nggak yakin di hutan ini ada air, terus langsung lu tiba-tiba tayamum, enggak boleh juga.
Karena syarat utama di dalam tayamum itu adalah thalabatul ma, mencari ikhtiar, ada gemerget gitu. Ada gerakan untuk mencari itu. Lalu bagaimana? Ini di hutan, kita belum nemu air. Ya cobalah bergerak ke kanan ke kiri, lihat mana jalan 3 meter, 5 meter. Enggak ada. Cari lagi sana, sama belukar sana, enggak ada bawa pohon, enggak ada. Dan nah, baru enggak ada sudah. Ternyata setelah berjalan setengah kilo ada air. Itu tetap sah ibadah yang tadi pakai tayamum. Enggak ada masalah karena sudah ada ikhtiar fitolabatil ma. Tapi kalau belum, maka itu tidak sah. Nah, keyakinan di dalam persoalan tadi itu tidak berlaku. Ya, yang berlaku adalah the fact, fakta, bukti di lapangan kita sudah ada. Gitu. Termasuk dalam persoalan berzina dan lain sebagainya. Wah Pak, kami yakin kok dari suaranya itu pasti berzina. Tidak boleh. Di dalam perzinahan itu harus ada 4 saksi, laki-laki yang melihat. Oh, bayangkan. Nah kalau sekarang bagaimana ya difoto lah, di video kan, udah cukup kan menjadi bukti. Di dalam perspektif hukum Islam memang harus 4 orang melihat bareng-bareng. Tapi itu kan aneh Mas Ali dan teman-teman Mas Yusuf, misalnya Mas Yusuf, Mas Bima ya kan, terus Mas Ali, terus Mas Yoga, empatnya itu bersamaan melihat siapalah gitu ya, A sama B melakukan zina bareng-bareng. Wow, oh masuk, wah itu hukumnya sampai ke sana. Dan itu ya itulah hukum Islam. Kalau di kita selama itu ada bukti, ya mereka sudah melakukan itu, sudah kena itu. Dulu kan tidak ada video ya, tidak ada HP, apalagi smartphone seperti sekarang. Jadi itu persoalan wudhu ya. Kalau misalnya kehabisan air, ada ikhtiar di situ dan tidak sulit kok. Asal tadi seperti mencari arah kiblat. Jadi kalau Mas Yusuf, Mas Bima misalnya di hotel, tiba-tiba langsung sholat hadap ke barat dengan keyakinannya, itu enggak boleh. Ada ikhtiar. Minimal apa? Wah ini kok, tanya dong resepsionisnya enggak ada, tapi kayaknya ini arah-arahnya ke situ. Lihat dari bentuk sajadahnya itu kayaknya, nah itu enggak masalah. Ternyata salah, enggak ada masalah. Beberapa kalau teman-teman di hotel di luar negeri yang misalnya agak murah begitu, kan enggak ada resepsionisnya. Mau nanya siapa? Enggak ada, tapi kita harus tadi ada ikhtiar ya, nanya ke siapa dulu, kalau enggak ada ya baru menggunakan feeling tadi itu sebagai unsur doruri yang terakhir. Itu Mas Ali ya. Oke. Ya, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, Mas Nazar. Mengenai hadis yang tadi Bapak sampaikan, yaitu thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim dan muslimat. Jadi yang dinamakan ilmu di situ apa Pak? Apakah hanya tentang ilmu agama ataupun dengan ilmu yang lainnya? Dan pertanyaan yang kedua itu mengenai wudhu, mengenai salah satu rukun wudhu itu kan membasuh rambut. Ya. Terus bagaimana dengan orang yang tidak memiliki rambut atau memiliki kelainan dari lahir sampai seumur hidupnya itu tidak tumbuh rambut? Rambut, kira-kira tempat tumbuhnya rambut di mana? Di kepala Pak. Nah, yang dipasuk kepala, jangan di siku. Oke, nanti kita jawab lebih lengkap ya. Ya, oke Mas Nazar. Ya, oke, good. Ya, jadi ya bagus. Bagaimana dengan hadis tadi itu? Bagaimana lalu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau perintah ilmu itu bagaimana? Kemarin saya jelaskan sedikit banyak ya di podcast hari Selasa lalu tentang mendidik ya generasi khairul ummah atau generasi ulama Indonesia. Kalau kemudian kita lihat secara normatif, kullu ilmin miladunni, setiap ilmu itu dari sisi Allah. Lalu kita ambil lagi di surah Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Jadi ceritakan kepada kami. Nah, itu ditantang lagi itu malaikat. Kenapa? Karena di surah Al-Baqarah awal-awal itu malaikat sendiri seakan mempertanyakan kalau tidak komplain gitu ya.
Qala ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, kenapa Engkau ciptakan manusia di muka bumi padahal manusia itu sukanya menumpahkan darah? Jawaban dari Allah adalah karena itu tadi. Ya, Allah mengajarkan asma. Asma itu semua yang menjadi lantaran ilmu. Jadi nama-nama itulah bagian dari ilmu. Kenapa kita tahu ini namanya irempun? Kenapa kemudian kita tahu ini kopiah? Bagaimana kemudian penggunaannya? Itu adalah segala ilmu. Jadi ilmu itu sesuatu yang kemudian menunjukkan manusia kepada pengetahuan, kepada pengertian, sehingga dia bisa melakukan segala aktivitas kehidupan ini dengan lebih baik. Nah, termasuk ma'rifatullah, ma'rifatul arafah, mengerti, itu berarti membutuhkan keilmuan. Perangkat yang dibutuhkan untuk mengerti sesuatu. Kita butuh ilmu, perangkat itu untuk mengetahui Allah. Di antaranya ada apa? Wa'alam di situ walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asma, maka panggil dia Allah itu dengan asma'ul. Misalnya di surah Al-Hasyr juga. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aita khashy'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi ila akhiril ayat. Bagi Allah itu ya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dia punya asma. Nah, kita mengerti itu. Dengan itu maka kita memiliki sifat yang Rahman. Untuk kita, Allah punya Rahman. Kita memiliki satu bentuk tahapan bagaimana Allah yang Maha Penyabar, Allah yang Maha Rahman. Kita mengikuti sifat-sifat indah Allah itu. Nah, di situ berarti apa teman-teman sekalian? Yang menjadi penting, dan ini pertanyaan sangat indah, integrasi keilmuan. Jangan sampai kemudian kita ini membuat pembedaan antara ilmu umum dan ilmu khusus. Memang kalau kemudian ingin menjadi seorang ilmuwan ulama dalam konteks yang kekinian, apalagi teman-teman yang generasi milenial, ya harus menguasai keilmuan itu secara kafah, menyeluruh. Tidak bisa misalnya teman-teman fakultas hukum itu mengerti hanya hukum saja lalu menentukan kebijaksanaan. Perlu tahu tentang hukum Islam, perspektif hukum Islam. Perlu kemudian tahu tentang medis, dunia kedokteran untuk menentukan bahwa ini dihukumi boleh atau tidak di dalam perspektif hukum. Nah, kaitannya apa lagi? Kaitannya ketika lalu kita melihat keilmuan itu saling menyambung antara kedokteran, hukum, ekonomi, psikologi, maka ilmu itu sesungguhnya sama. Yang menghadirkan kita, membantu kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, termasuk menghantarkan kepada ma'rifatullah. Lalu ulumuddin ya pasti. Bagaimana menjadi seorang ilmuwan medis yang baik, menyuntik yang baik kalau tata hukum aja tidak tahu. Ya, berwudhu bersuci dari darah ketika dia operasi nggak tahu, kan harus tahu. Ya, bagaimana cara memulai dengan bismillah, dia tahu apa enggak? Konstruksi anatomi tubuh dia mengerti, sehingga itu kebesaran Allah, dia juga tahu. Tidak serta-merta dengan dunia medis lalu melakukan pencakokan ini dan itu dengan serta-merta tanpa mengindahkan dari kaidah-kaidah keuniversalan, kemanusiaan, ya kan? Jadi itu kesatuan, namanya integrasi keilmuan. Jadi bagaimana Pak berarti wajibnya? Silahkan, bahwa secara teknis Anda fokus di hukum, ya ada fokus yang di hukum Islam, ada yang fokus kemudian di medis, semuanya adalah ilmu yang kemudian menghantarkan kita ma'rifatullah atau mendekat kepada Allah. Semuanya baik. Asal tadi itu menghantarkan kepada kebaikan. Jangan sampai tahu kedokteran lalu dipakai, maaf misalnya, untuk membantu aborsi anak-anak yang berzina di luar nikah. Ya, naudzubillah. Jangan sampai naaf teman-teman nanti yang kemudian menjadi lawyer, yang menjadi hakim, ya, dengan keilmuannya itu lalu menghantarkan kepada kriminalitas. Tahu hukum lalu di otak-atik itu supaya kemudian menjadi al-batil, itu menjadi yang menang. Padahal innal batila kana zahuqa. Pasti kebatilan itu akan rusak. Nah, di sini menjadi penting ya, basic knowledge atau world view dari teman-teman, terutama di Fakultas Hukum, untuk bagaimana landasan ini menjadi kuat. Materi itu Allah yang hadirkan, tetapi Allah akan menghadirkan materi yang berkah kepada yang menjaga ya tata nilai kehidupan dengan baik. Mungkin untuk kaya dengan cara-cara yang tidak tepat itu lebih mudah mendapatkan dan percepatan rezeki. Tapi rezeki sekali lagi yang tak diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syariah, maka biasanya kurang mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena itu bersimpangan
dengan sunatullah, rizki itu yang baik dan rizki itu dipindah kepemilikan dengan cara yang baik. Seperti tadi pertanyaan yang awal, jangan sampai kemudian menyewa dengan cara kemudian kita melakukan kejahatan. Kalau sebatas kemudian persyaratan teknis yang itu bisa dimaklumi karena persyaratan-persyaratan tertentu yang tanpa mencoba untuk apa ya, merugikan semua pihak, itu mah tidak terlalu masalah. Tapi kalau sampai harus merugikan, apalagi tadi itu ya, pinjam sampai merugikan yang lain, ya menjadi kezaliman baru, itu yang harus lebih ekstra hati-hati. Nah, kaitannya tadi dengan pertanyaan yang kedua Mas Nazar tentang rambut itu ya, nggak usah dipaksakan. Kalau nggak punya rambut di kepala, ya pinjam rambutnya atau temennya, ya dibasuh. Nggak, itu guyon. Ya rambut itu kan apa namanya, tumbuhnya kan ya pastilah di atas kepala. Kayak Deddy Kobuser itu ya, kan nggak mungkin juga di bagian apa pipinya tumbuh rambut. Ya diusap aja bagian tumbuhnya rambut. Nah kalau itu rambutnya nggak ada Pak, ya memang nggak ada. Tetapi disitulah kenapa kemudian Allah menghendaki kita itu melakukan kepatuhan. Ba'dur ra'si itu bagian. Termasuk yang nggak punya rambut banyak. Kalau rambutnya tumbuh 2, ya itu aja yang dibasuh. Kalau nggak tumbuh semua, ya sudah bagian yang normalnya itu tumbuh rambut, itu yang dibasuh. Gitu. Ya nanti kalau dikomplain malaikat, komplain aja lagi. Salah siapa? Dulu nggak dikasih rambut. Itu aja. Itu aja repot ya. Itu. Ya, tapi insya Allah lah sedikit itu. Sedikit sekali yang kemudian tumbuh. Yang kebanyakan malah justru yang bertanya, Pak Ustadz, gimana nih? Kita mah baru mahasiswa, tapi sudah ubanan, boleh nggak disemir? Nah itu lebih banyak itu yang bertanya, ya. Nah, ya nanti tinggal fungsinya, ya. Yang beruban-uban saja yang lebih awal yang tanya, ya. Nanti kalau saya jawab, nanti malah disalahgunakan, apalagi Mas Irfan. Wah itu kalau kemudian rambutnya ireng, kan? Pengen saya agak gol-golan gitu ya, atau agak merah-merah dikit biar kayak ya jambul katulistiwa, burung kasuari atau apa itu. Ya itu malah nanti tinggal fungsinya. Secara jawaban boleh kapan dipakai untuk disemir ketika fungsinya yang sangat penting. Nah, secara basic tidak boleh disemir gitu ya. Tapi kalau ada gharat yang sangat besar ya, pada tatanan-tatanan misalnya berjihad, ada kemudian di situ ya tujuan-tujuan yang sangat penting sekali dengan menyemir itu secara tidak permanen ya, itu masih ada beberapa mazhab yang membolehkan gitu. Nah kalau rambut ya dibasuh aja. Nah, nanti pertanyaan bagi juga yang tidak punya kaki gimana Pak, sampai ke sana kan, atau kemudian sampai pada bagian yang tangan gitu. Ya bagian yang kira-kira itu normalnya dari bagian tangan yaitu yang dibasuh ya. Oke, baik. Sudah jam 8.23. Saya lanjutkan sedikit ya, biar agak tuntas. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fadilah wudhu. Saya ambilkan beberapa, misalnya untuk pencernaan. Tadi saya searchingkan sebentar, misalnya secara kesehatan sudah pasti mencuci badan, mandi sangat menguntungkan, bukan hanya untuk kulit tapi juga menyegarkan badan, untuk juga mencuci ya dengan air untuk menjaga kebaikan diri kita. Itu yang paling pertama. Sehingga kalau teman-teman itu menjaga wudhu, Rasulullah itu menggambarkan seperti kita mandi sehari 5 kali. Tapi apalagi kalau kita jaga wudhu, berarti kan relatif insya Allah kita selalu. Dan sekarang dengan adanya COVID ya, kita terbelalak. Kenapa? Karena COVID ini melalui droplet ya, melalui tangan terutama dan mulut. Maka yang kita tutup kan mulut sama hand sanitizer yang kemudian kita pakai. Nah, kalau kita udah punya kebiasaan cuci tangan pakai sabun yang baik, insya Allah wudhu itu luar biasa juga. Walaupun demikian, pesan saya selalu untuk diri saya juga, kalau ke masjid selalu saja jaga ya, dan pakai prokes sekalipun kita wudhu. Karena kumannya tidak cukup hanya dengan wudhu, tapi harus dengan sabun. Nah, itu yang terpenting di situ. Di kuman itu banyak, mulai mulut, tadi sudah dengan kumur, mulai dari telapak tangan, lalu kita sudah cuci. Sehingga kuman tidak masuk ke pencernaan,
dan juga tidak masuk ke pernafasan, ya kan? Nah, di situ penting ya di dalam untuk membasuh muka, telapak tangan, menghilangkan debu dan juga mikroba yang tak terlihat, yang tak tampak oleh pandangan mata. Jadi teman-teman sekalian, termasuk fungsi lain dan fadilah wudu adalah pusat-pusat saraf itu menjadi lebih hidup. Jadi kalau nanti tanya saja ke kedokteran, ada bagian saraf itu yang terbanyak ada di muka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi tabassum. Jadi kenapa kemudian wajah ini menjadi bagian yang ukuran termasuk perempuan itu dinikahin dari mana? Fangzur ila wajhiha wa kaffaiha. Lihat perempuan itu, kalau dinikahin misalnya Mas Ikhlas atau Mas Irfan mau nikah, jangan selain wajah dan melihat tantangan. Jangan lihat maaf misalnya dalaman, paha dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Karena representasi itu di muka. Ya, mukanya misalnya mana ini mukanya yang perempuan yang agak inilah sebagai contoh saja enggak apa-apa. Soalnya madahi saja. Mbak Ira Fazira ini agak jauh. Coba wajahnya yang agak didekatkan ini sebagai contoh saja. Nah, Mbak Ira agak dekatkan sedikit agak silo ya. Oke. Nah, nah, walaupun kurang jelas. Ini dari wajah. Udah saya move-kan aja lagi. Daripada malu nanti malah dilihat dengan detail oleh Mas Ikhlas kan saya malah dosa nanti. Oke. Ya, jadi dari wajah tadi itu kan kelihatan bentuk hidungnya, matanya, ya, dahi dan kulitnya termasuk kelihatan menjadi representasi dari yang lain. Murah senyumnya kah, itu terbaca dari mentalitasnya. Atau kemudian mudah cemburu, mudah marah. Telapak tangan juga begitu. Dari urat-urat itu, serat itu, ya, itu kelihatan. Dia pekerja keras atau kemudian anak-anak atau tipe kepribadian yang manja, yang halus tangannya, nggak pernah tergurat oleh apapun misalnya ya. Nggak pernah naik motor lalu dikasih glove ya, kasih kaos tangan gitu. Wah, maskeran setiap waktu, waduh pakai white skin ya, ditutupi dengan ya macam-macam supaya nggak kena matahari dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya apa namanya ketika kemudian kita ini tadi menjaga wudhu dengan baik, itu pusat-pusat sarafnya menjadi bagus. Maka Rasulullah itu pribadi yang sangat murah senyum. Menjaga kanker kulit sudah pasti ya. Lalu meremajakan kulit ya sudah pasti, dan termasuk memperkuat otot wajah dan mencegah penyakit. Ini menjadi hal yang luar biasa ketika kita berkumur ya, ketika kemudian kita melakukan proses membasuh muka. Itu kan sambil digini enggak apa-apa, telinga apalagi ya sambil diurut begitu, kaki itu antara sela-sela jari itu juga kemudian dibersihkan ya, rangan, kadas, kurap dan lainnya itu ya, risiko kanker, sakit gigi, sakit kepala, rematik, flu, pilek, pegal dan lain sebagainya itu relatif bisa lebih terantisipasi. Termasuk teman-teman ya, walaupun saya sendiri juga kadang sering tertinggal adalah menghirup tadi itu air ya dari intisyar dan intisyak tadi di hidung itu merangsang saraf otak kita supaya lebih selalu tune in ya, sehingga mencegah dari stroke ya. Dan orang-orang seperti saya yang dosen dan lain-lainnya itu kan kekinian banyak gejala-gejala stroke ringan di kalangan para dosen karena mikir yang berat termasuk materi duniawi dan lain sebagainya, tempaan hidup itu relatif menjadi beban-beban baru. Nah, ini setidaknya dengan wudhu itu menjadi bagian dari terapi kesehatan selain kemudian min ba'di wasail litaqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih sekali. Sudah 8:30, saya kira cukup insya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan wudhunya itu walaupun ya kita diskusikan dalam waktu yang very short time, tapi mudah-mudahan berdampak manfaat. Dan seberapapun ilmu yang kita miliki, mudah-mudahan diamalkan, syukur-syukur lalu ditularkan, sehingga ilmu itu menjadi lebih banyak lagi, dan teman-teman mendapatkan keberkahan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik dari kita diantaranya adalah yang memiliki
kontribusi kemanfaatan bagi sesama. Di masa pandemi selalu untuk memberikan ya, mengingatkan kepada yang lain untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan yang baik, termasuk Islam jauh-jauh sebelumnya meneguhkan kepada kita menjaga diri, bersuci dengan baik, berwudu dengan baik, membasuh dengan baik, termasuk tentu ya berujar kata yang baik dan menjaga ketenangan batin dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan selamat semuanya teman-teman ya yang luar biasa. Jaga diri karena teman-teman adalah generasi penerus bangsa ini. Ya, Anda apalagi yang sudah di Fakultas Hukum ini adalah calon pemangku tatanan hukum nasional Indonesia yang juga memiliki amanah nantinya untuk menggantikan generasi yang sudah-sudah, termasuk tatanan hukum di Indonesia itu tatanan hukum yang sedikit banyak ya mengadopsi masih bahkan terasa dengan kolonial nuansa kolonial ya yang diadopsi dari Belanda dan bahkan kemudian undang-undang di kita Indonesia masyhur bagaimana juga dikemukakan oleh menteri yang sekarang ada Prof Mahfud itu syarat dengan kepentingan karena berbagai hal intrik-intrik politik sehingga undang-undang itu terkadang beberapa di ya karena tadi kepentingan politik semata, bukan semata karena kepentingan masyarakat. Nah, teman-teman ke depan punya tanggung jawab itu. Di ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Kepemerintahan para ilmuwan itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan ra'iyah manutun bil maslahah, kemaslahatan bagi kita semua. Saya kira itu ya. Kayak pesan motivator aja. Oke, terima kasih. Mas Ikhlas, Mas Novi, Mbak Novi dan lainnya. Nggak ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Kayaknya sudah ada ya. Baik, silahkan bagi yang tidak berpuasa untuk segera bersarapan. Bagi yang sudah sarapan untuk tetap berhemat. Ya, saya undur diri dulu. Insya Allah nanti tanggal 22 ya kita akan ketemu via media ya. Nanti tanggal 29. Dan setelah itu insya Allah tanggal 14 atau 13 April sudah masuk di bulan Ramadan. Ya, insya Allah tak tahu dan tak terasa tiba-tiba sudah mau Ramadan lagi ya, insya Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Masih, Pak. Ya, terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat selalu, Pak. Ya, jangan lupa selalu bahagia ya.